Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Guru ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah Pak. Oke, sebelumnya Pak Guru absen dulu. Asraf Mubarak, Adib, Mas Faiz, Mas Zuhrub, Mas Inan, Mas Iman, terakhir Mas Aan. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah mapelnya apa? SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk hari ini materinya adalah tentang hijrah. Oke, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran hari ini, coba kita biar semangat, biar enggak tegang, kita tepuk-tepuk tangan dulu ya, oke? Oke, tepuk-tepuknya seperti biasa, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, sampai tepuk 5. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, bilang yes. Oke, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Dan tepuk 5, siap Oke, Pak Guru mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kalian semuanya siap belajar hari ini? Oke, materinya adalah hijrah. Ini adalah materi yang kedua. Bab 2 tentang hijrah. Hijrah itu adalah apa? Ada yang tahu hijrah? Ya, perpindahan. Jadi hijrah itu adalah artinya perpindahan. Ya, ini menurut bahasa atau meninggalkan. Ini menurut bahasa. Berpindah atau meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah hijrah. Adapun seseorang bisa dikatakan hijrah jika telah memenuhi 2 syarat. Jadi ada syaratnya seseorang tersebut dikatakan hijrah. Yang pertama adalah ada sesuatu yang ditinggalkan. Jadi nggak mungkin kalau berpindah itu nggak ada yang ditinggalkan ya. Misalkan dari saya asalnya dari Kasak kemudian pindah ke Lembarawa, berarti saya hijrah ke Lembarawa. Saya meninggalkan desa saya menuju ke Lembarawa, berarti saya berpindah. Jadi harus ada yang ditinggalkan. Itu namanya hijrah. Kemudian yang kedua adalah ada tujuannya. Tujuannya adalah syarat daripada hijrah. Ada yang ditinggalkan, ada tujuan. Saya hijrah ke Jakarta, ada tujuannya apa? Satu, untuk mencari nafkah ya, ataupun yang lain-lain. Jadi ada sebuah tujuannya. Ini adalah hijrah. Kemudian
dalam konteks hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad ke Madinah, ya ini pengertiannya secara istilahnya adalah perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu asalnya dari Mekah, kemudian pindah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, kemudian menetap di Madinah. Ini menurut istilah kanjeng Nabi beserta rombongan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Nah, ini menurut istilah. Jadi beserta rombongan para sahabatnya kemudian menuju Madinah. Walaupun perpindahannya itu bertahap ya. Jadi awalnya sahabat-sahabatnya dulu, kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kemudian hijrah itu ada pembagiannya. Jadi hijrah itu terbagi menjadi dua. Hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Jadi maknawiyah dan makaniyah dan maknawiyah. Makaniyah itu makan itu kan artinya tempat ya, bukan makan nasi atau makan yang lain. Ini makannya artinya tempat. Jadi perpindahan tempat. Kalau maknawiyah secara maknawi. Oke. Untuk makaniyah yaitu hijrah meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah maknawiyah meliputi ada 3 tempat. Yang pertama hijrahnya Nabi ke tanah Habasyah. Kemudian yang kedua ke tanah Taif. Kemudian yang ketiga adalah ke Madinah atau Yasrib. Ini adalah perpindahan atau hijrah secara makaniyah. Di tempat ya. Dari Mekah ke Habasyah, kemudian yang kedua ke Taif, dan yang terakhir adalah ke Madinah. Kemudian hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah itu pengertiannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, seorang muslim adalah seseorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidah dan tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dalam hadis ini yang dinamakan hijrah maknawiyah yaitu seseorang muslim yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Jadi seorang muslim misalnya pernah melakukan dosa ya. Jadi kalian pengen hijrah, maka meninggalkan hal dosa tersebut. Misalkan pernah melakukan mencuri, naudzubillah min dzalik ya. Nah, kemudian kita pengen hijrah, berarti hijrah meninggalkan melakukan mencuri ke taubat ya, berarti nggak mengulangi lagi. Nah, itu adalah secara maknawiyah. Secara maknawiyah hijrah dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah. Yang kedua hijrah fikriyah. Yang ketiga hijrah syu'uriyah. Dan yang keempat adalah hijrah sulukiyah. Nah, ini adalah
macam-macam hijrah maknawiyah. Kemudian apa pengertiannya? Hijrah i'tikadiyah atau i'tiqadiyah yaitu hijrah keyakinan. Nah, iman mengalami proses naik turun ya. Kadang lemah, kadang naik tergantung kita daripada sering melakukan maksiat atau ibadah. Kalau kita sering melakukan maksiat, maka iman akan semakin turun. Tapi kalau kita sering melakukan ibadah, maka iman akan selalu meningkat. Tuh. Kemudian yang kedua hijrah fikriyah. Secara bahasa berasal dari kata firkun yang artinya pemikiran. Nah, seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi seolah dunia tanpa batas. Berbagai informasi dan pemikiran dari belahan bumi bisa diperoleh di dunia maya dengan mudah. Maka hijrah fikriyah mesti dilakukan dalam rangka meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita meninggalkan atau berhijrah secara fikriyah, meninggalkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Ya, asalnya rada belok ke kiri, ya, maka berpindah haluan ke kanan. Pemikirannya rada melenceng, maka kita harus berhijrah. Kemudian yang keempat adalah hijrah syu'uriyah atau cita rasa, kesenangan dan kesukaan. Jadi manusia sering terpengaruh oleh kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka lupa akan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hijrah syu'uriyah mesti dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai Islam. Jadi kita melenceng, senangnya itu terlalu melenceng, ya, maka kita harus berpindah atau hijrah syu'uriyah. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah. Suluk berarti tingkah laku atau kepribadian, atau biasa disebut juga akhlak. Akhlak mengalami perubahan berdasarkan perubahan nilai yang ada di masyarakat. Perubahan nilai dapat menggeser akhlakul karimah ke arah akhlakul sayyi'ah. Sehingga tidak aneh jika bermunculan berbagai tidak moral dan asusila di masyarakat. Maka hijrah sulukiyah mesti dilakukan ketika akhlak yang tercela berkembang dan menyebar di lingkungan sekitar. Jadi apabila ada seorang yang sudah melenceng dari akhlak yang tidak baik, maka seyogianya seorang tersebut harus berhijrah, yaitu namanya hijrah sulukiyah. Nah, ini adalah pemaparan materi tentang hijrah. Jadi Pak Guru ulangi kesimpulannya, hijrah itu meninggalkan suatu tempat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hijrah di sini adalah hijrahnya Rasulullah, ya. Hijrah menurut bahasa tadi meninggalkan, kalau hijrah menurut istilah adalah hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat meninggalkan dari Mekah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kemudian hijrah itu dibagi menjadi dua, hijrah makaniyah dan maknawiyah. Hijrah makaniyah itu ada tiga, yaitu ke tanah Habasah, ke tanah Taif, dan yang terakhir adalah ke Madinah. Kemudian hijrah maknawiyah, yang pertama ada hijrah i'tiqadiyah, kemudian hijrah fikriyah, yang keempat syu'uriyah, dan yang keempat sulukiyah. Oke? Demikian pembahasan dari Pak Guru di bab hijrah ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu materi tentang hijrah selanjutnya, ya. Oke, dari sini cukup, ya. Sudah ditulis semuanya? Oke, dari Pak Guru dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.